Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya dan Proktor semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum merdeka dari prosesnya yang pertama. Oke, untuk kita di Kementerian Agama kemarin ada mengajukan, ini Bapak Ibu mengajukan tampilan, mengajukan kurikulum merdeka itu di ajuan. Ini rekap sekolah yang sudah mengajukan. Nah, ini dia rekap sekolah yang sudah mengajukan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu mungkin bisa melihat ada, kalau dari data saya itu ada, kalau ini sudah mengajukan, ada beberapa sekolah yang sudah mengajukan ini, Oke, yang disetujui dan sebagainya. Tapi secara umum bisa saya katakan sudah 34 mungkin nih, karena admin untuk saya sendiri adalah admin. Ini saya buka admin kabupaten, admin untuk pengajuan kurikulum merdeka. Kalau yang sudah disetujui oleh provinsi, kalau RA itu 9 madrasah, 9 RA, untuk MTS 16 madrasah, untuk MA 16 madrasah sudah disetujui provinsi. Untuk MI negeri atau swasta itu sekitar 53 madrasah. Oke, karena banyaknya kalau saya hitung mungkin hampir 80% atau 80-90% itu sekolah madrasah di Kabupaten Biren itu sudah mengajukan ajuan kurikulum merdeka, dan 85% atau 80% itu sudah disetujui oleh admin provinsi, tinggal menunggu persetujuan admin pusat. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum merdeka, mungkin bisa membantu Bapak Ibu. Oke, kurikulum merdeka itu sendiri mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar apa itu kurikulum merdeka. Ini dia. Yang pertama, kalau kita di Kementerian Agama adalah dasar hukumnya adalah KMA nomor 347. KMA nomor 347 tahun 2022 tentang implementasi kurikulum merdeka di lingkungan madrasah. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini kalau Bapak Ibu mau lihat, ini dia kurikulumnya. Untuk RA, untuk RA bagi yang guru untuk ini ada beberapa, ini jumlah halaman, yang ini jumlah halamannya. Saya buka dulu, ini sekitar banyak juga ini ya. Nah, tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa download di internet kalau untuk melihat kurikulum merdekanya, Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya perbedaan mendasar pada saya menjelaskan sedikit, mungkin bisa nanti disempurnakan kawan-kawan. Kurma saya berikan ini kurma atau kurikulum merdeka ya. Kurma atau kurikulum merdeka. Di kurikulum 2013 itu ada KKM dan ranking. Itu di kurikulum merdeka tidak ada lagi. Kalau di kurikulum K13 memakai KIKD, ini memakai CP. CP itu capaian pembelajaran. Ini penilaian lingkup semua KD, ini penilaian pada TP dan pada TP, tujuan pembelajaran. Oke, ini perbedaan mendasar, mungkin ada kawan-kawan mau menambahkan, nanti bisa, kita sebagai dasar aja. Oke, tahapannya Bapak Ibu. Tahapan pertama, untuk kita yang sudah mengajukan, untuk kita yang sudah mungkin nanti kalau disetujui 50% atau semua yang disetujui provinsi disetujui oleh pihak pusat, atau kita bilang 50% yang sudah disetujui, tentu kita akan melaksanakannya untuk kelas tahapan pelaksanaannya itu pertama dilaksanakan di kelas sudah ke pemerintah. Pertama itu di kelas 4, di kelas ini ada 4 ini ya, 4 di kelas 4.
Ini ada tahapan yang mungkin perlu kita lihat. Itu kalau di 7, di kelas 7 dan kelas 10. Kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10. Itu tahapan pelaksanaan, maksudnya yang diterapkan untuk tahun pertama. Tidak langsung secara otomatis semua kelas mengadopsi kurikulum Merdeka. Saya ulang lagi, kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 7 berarti kelas 1 MTS, kelas 10. Kelas 10 berarti kelas 1 Madrasah Aliyah. Oke. Kalau tahapan pelaksanaannya tahun pertama dilakukan pelatihan itu dan penerapan dengan kompleksitas sederhana, yaitu melaksanakan dengan kurikulum yang sudah disediakan oleh pemerintah, tidak diubah. Tapi kalau ada tahapan yang mungkin lebih tinggi, itu tahapan dilaksanakan dengan menganut sebagian kurikulum yang sudah disediakan dan sebagian dari kurikulum yang sudah dimodifikasi oleh satuan pendidikan. Mungkin ini tingkat lebih tinggi, Bapak Ibu. Kalau kita mungkin di Kementerian Agama, kalau mampu melaksanakan ini silahkan. Mau melaksanakan yang pertama juga silahkan. Oke, kita lanjut sekarang. Mungkin struktur kurikulumnya. Struktur kurikulum ini ada di RA dulu, mungkin bagi kawan-kawan yang RA. Pembelajaran di RA sendiri itu adalah kegiatan yang dilaksanakan, nanti bisa dilihat di KMA 347, ini intrakurikuler. Itu pada dasarnya adalah kegiatan bermain dan bermakna. Ini bisa dibaca ya, ada dua kegiatan ekstrakurikuler dan ekstra dan project. Projectnya sendiri itu nih, ini ada kegiatan project. Kegiatan project itu dilaksanakan mungkin lebih berkreasi kepada praktek. Mungkin bisa dilihat lagi mungkin untuk pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran project. Ini mungkin bisa dilihat oleh kawan-kawan yang ada di RA. Oke, kalau struktur kurikulum di MI itu dibagi menjadi 3 fase. Ini dia, menjadi 3 fase. Fase A adalah kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3 4, fase C adalah kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6. Oke. Ini fase A 1 2, fase B 3 4, fase C kelas 5 dan kelas 6. Oke. Selanjutnya, struktur kurikulum di MI sendiri itu dihitung asusinya adalah 36 pekan untuk satu ini untuk kelas 6 32 pekan. Jam pelajarannya 35 menit. Kalau yang ini saya ambil dari KMA 347. Nanti bisa dibaca kembali Bapak Ibu. Perbedaan mendasarnya kita lihat untuk di kurikulum pada MI. Kita lihat di sini kalau Bapak Ibu mau melihat mapel ya. Bapak Ibu mau melihat ini dia. Mapel yang dilihat mapel di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu mau melihat mungkin mapel-mapel yang sudah ada di sini. Ini KMA 1347. Nah, ini dia kelas 7, kelas 10 MAK. Oke, kita lihat kurikulumnya. Mungkin ada perbedaan, mungkin sedikit, mungkin bisa diberikan oleh kawan-kawan. Mungkin ini dia. Ini MAK, kita nggak ada sekolah MAK Pak kita. Ini MA, ini MTS, ini adalah MI. Ini Bapak Ibu. Nah, jadi pembelajaran bisa saya kolom seperti ini. Ini dia. Ini Al-Quran Kadis itu ini per tahun ya, alokasi per tahun bisa dilihat di atas ini 72 jam per tahun, berarti bukan per semester, 2 jam per pekan. Ini kalau untuk Al-Quran Hadis juga 2 jam akidah akhlak. SKI cuma di kelas ini guru min lebih mengerti nih, karena SKI di kelas 3 baru diajarkan SKI. Bahasa Arab 2 jam, pendidikan Pancasila ini yang menjadi perbedaan, ini sudah 4 jam Bapak Ibu, sudah 4 jam. Ini pendidikan Pancasila itu sudah 4 jam, mungkin yang semula 2 jam. Ini pendidikan Pancasila sudah menjadi 4 jam di semua kelas
untuk setiap tahunnya. Oke, ini mungkin menjadi perhatian untuk Bapak Ibu. Sudah 4 jam. Oke. Untuk ini ada yang menarik Bapak Ibu. Ini IPA IPS yang biasanya diajarkan di ini tidak ada lagi IPA IPS. Yang ada IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ini ilmu, dan ada satu lagi. Ini IPAS. Tidak ada lagi IPA IPS. Kalau semula IPA IPS ini sudah berubah menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yang ada IPA DPS di MTS nanti ini tidak ada lagi. Ini di kelas 3 dimulai Bapak Ibu, IPAS. Ini mungkin bisa dilihat oleh Bapak Ibu sendiri, boleh diajarkan oleh guru IPA atau yang guru IPS. Ini mungkin bisa berkolaborasi, mungkin kita akan melihat juknisnya kembali nanti di juknis TPG tunjangan profesi. Saya hanya memaparkan saja untuk KMA 347. Mungkin ada juknis sertifikasi. Mungkin kalau kita sudah ditetapkan oleh pusat sebagai pelaksana kurikulum Merdeka. Oke, itu dia. Kita lihat jam yang mungkin berubah. Yang lain tidak banyak berubah. Oke. Ini adanya bahasa Inggris ini Bu. Bapak Ibu, sekarang adanya bahasa Inggris di SD. Ini menjadi bukan muatan lokal, dia menjadi mapel pilihan. Sekali lagi mapel pilihan Bapak Ibu. Mapel pilihan kalau ada guru bahasa Inggris di SD menjadi mapel pilihan. Bukan muatan lokal, dia menjadi mapel pilihan mungkin. Ini dia di total jamnya adalah ini dia untuk per tahunnya. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Oke, sekarang kita menuju ke MTS. Nah, perbedaan mendasar di MTS, di kurikulum Merdeka, itu adanya informatika ini. Ini Bapak Ibu, ini ada informatika. Ini di kelas ini di kelas 10 Bapak Ibu, di MTS ini. Saya kasih nampak. Nah, ini dia di kelas ini bukan MI ini, di MTS ini ya. Bapak Ibu. Di MTS itu adanya informatika. Nah, ini dia untuk ini bahasa Inggris ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Ini alokasinya 7,8 per tahun. Ini ini diberi nama kalau untuk MTS ini bisa kita lihat. Ini struktur pada MTS dibagi ke dalam 2 fase. Fase yang pertama, kalau tadi di MI ada 3 fase, tapi kalau di MTS ada 2, yaitu kelas 4, bukan kelas 4, kelas 7 dan 8, itu fase ini fase seluruh MTS dari 2, yaitu fase D dan E. Nah, ini fase D. Fase D yaitu kelas 7, 7, 8. Sedangkan fase E adalah pada kelas 9 atau kelas 3 SMP atau kita MTS ya, kelas 3 MTS dibagi ke dalam 2 fase. Ini dia. Kelas 7 dan 8 adalah fase D, kelas 8 dan kelas 7 dan 8 adalah fase D, kelas 9 adalah fase E. Oke, ini dibagi struktur kurikulumnya bisa dilihat Bapak Ibu. Oke, hampir sama dengan yang sebelumnya juga. Mungkin bahasa Arab sudah menjadi 3 jam, mungkin yang sebelumnya 2 jam. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali. Ada penambahan dan ada pengurangan. Ada penambahan jam, ada pengurangan jam, nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu. Mungkin ada pengurangan jam. Tapi kawan-kawan yang sudah melihat, itu ada pengurangan jam untuk satu rombel. Itu untuk MTS sekitar 4 atau 6 jam gitu. Tapi ditambah dengan
kekurangan itu ditambah dengan penguatan koordinator penguatan profil Pancasila. Ini dia penguatan lokal. Mungkin bisa dilihat ada penambahan untuk mapel informatika. Ini dia. Nah, ini di SMP ada yang menarik. Informatika itu menjadi mapel wajib. Informatika menjadi mapel wajib karena dengan kemajuan teknologi informatika dianggap di kelas 7 dan 8 2 jam, di kelas 9 3 jam. Ini yang semula tidak ada di kurikulum K13 atau 2013 ada di kurikulum Merdeka menjadi yang semula dihilangkan sekarang menjadi pelajaran wajib. Ini bisa dibaca kembali, saya sudah baca mungkin bagi Bapak Ibu kita mungkin melihat kembali nanti juknis di tunjangan profesi guru matematika dan MIPA, IPA IPS, guru pelajaran matematika atau MIPA seperti guru kimia dan fisika itu boleh mengajar pelajaran informatika dan akan diekivalenkan. Itu linier. Itu di SMP. Karena guru mungkin terbatas di MTS itu mungkin dari juknis yang saya baca, yang beberapa yang saya lihat itu guru matematika dan MIPA itu boleh seperti kimia fisika kalau ada guru yang sertifikasi seperti itu di MTS itu boleh mengajar pelajaran informatika dan akan diakui. Tapi untuk jelasnya kita bisa melihat di tunjangan profesi guru di juknis TPG yang akan dikeluarkan karena kita baru mengajukan kurikulum ini. Nanti kita akan pelajarikan selanjutnya. Selanjutnya untuk MA. Untuk MA sekarang untuk MA. Nah, kita buka. Untuk MA itu ini dia dibagi ke dalam ini dia. Oke. Nah, strukturnya kita lihat kembali Bapak Ibu. Fase F. Nah, kelas 11. Nah, tadi ini 11 12. Nah, ini fase E itu di kelas 10. Fase E di kelas 10. Ini dia menurut ini ya di kelas 10 fase F-nya di kelas fase F-nya di kelas 11 dan 12. Oke. Ini dia apa perbedaan mendasar untuk MA itu di kelas 10 itu tidak ada jurusan. Di kelas 10 tidak ada jurusan. Di kelas 10 itu fisika, kimia, biologi itu dan IPS sosiologi adanya IPA IPS sama seperti di ini di MTS ya. Di kelas 2 nanti baru ada mapel pilihan, itu pun bisa lihat di bawah. Itu mapel pilihan itu 45 menit. 45 menit itu tadi untuk satu mapel, satu JP. Kalau di min tadi 35, kalau di MTS 40, kalau di SMA itu 45 menit. Itu asumsi jamnya. Oke. Bapak Ibu sekalian, ada mapel di MA ini jurusannya baru di kelas 2 itu pun dia harus mengambil sekolah satuan pendidikan itu tidak boleh membuka di MA itu tidak boleh membuka IPA saja. Sekurang-kurangnya harus 2 jurusan. 2 jurusan itu misalnya IPA, IPS, agama misalnya atau bahasa gitu. Jadi harus ada 2. Tidak bisa seperti dulu di K13 IPA saja atau IPS saja. Harus ada sekurang-kurangnya di satuan pendidikan itu di MA harus ada 2 jurusan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita buka mungkin menjadi nah ini dia Bapak Ibu. Kita buka ke slide kembali. Kita buka slide kembali Bapak Ibu. Ini untuk mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk kecukupan jam pada kurikulum Merdeka tetap berlaku seperti wali kelas, waka, kepala lab, pembina usaha dan pramuka tetap berlaku. Nanti bisa kita cek kembali di tunjangan profesi. Selanjutnya ditambah dengan
kurikulum Merdeka itu ada koordinator pemantapan penguatan profil Pancasila. Untuk satu guru bisa maksimal mengajar 3 kelas. Satu kelas dihargai 2 JP, jadi total 6 JP. Kalau di sekolah Bapak Ibu ada 9 kelas atau 18 kelas, berarti dibagi 3 jadi 6. Jadi kalau 18 kelas 36 JP gitu. Jadi ada guru yang sebagai koordinator pemantapan penguatan Pancasila untuk satu guru itu bisa mengampu 3 kelas. Jadi dia bisa dihitung 6 jam. Dia punya jam mapel 18 jam. Bisa ditambah dengan koordinator penguatan profil Pancasila untuk setiap kelasnya 2 JP, jadi total 6 JP. Jadi untuk mencukupkan dia untuk bisa mengambil tunjangan profesi. Untuk guru yang mengajar di kelas F, guru yaitu kelas 11, 12 maupun tidak harus siswa 25 siswa. Jika siswa 36 lebih, itu bisa dibagi menjadi 2 rombel. Nah, jadi bisa misalnya 19 atau ada 39 siswa. Itu berarti 18 satu rombel, 19 berarti 19 36 ya, 18 satu, ada 37 siswa misalnya. Satu lokal 18, satu lokal 19. Jadi ini bisa dibaca kembali kawan-kawan. Ini adalah sharing bagi ilmu kepada kawan-kawan semua. Mungkin ini bukan menjadi suatu yang sudah ini ya. Jadi ini istilahnya berbagi ilmu, sharing. Karena untuk admin saya juga harus membaca, karena untuk admin kabupaten kota setiap saat itu bisa mungkin sudah diusul 80% sekolah madrasah di Kabupaten Bedong sudah mengusul kurikulum Merdeka. Saya prediksi itu mungkin paling kurang 60% itu akan disetujui oleh pusat. Makanya kalau kita harus bersiap-siap untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Itu mungkin bisa kita lihat nggak perlu harus full, tapi laksanakanlah semampu mungkin. Oke, ini yang terakhir. Mungkin kawan-kawan bisa melihat kita mungkin ini adalah prediksi ini dari kawan-kawan yang di HD, di Helpdesk. Mungkin dari kawan-kawan yang bagi, mungkin kita mau melihat perbedaan mendasar untuk kurikulum Merdeka gitu. Raport kurikulum Merdeka itu 4 lembar yang kita gunakan di RDM. Ini kita lihat perbedaan secara mendasar saja. Kalau di kurikulum Merdeka itu diperkirakan itu hanya 2 lembar saja. Kalau di kurikulum 2013 4 lembar. 4 lembar itu terdiri dari, kita lihat di sini Bapak Ibu, yang sudah kemarin, oke. Raport kurikulum Merdeka ini dia. Nah, ini dia mungkin rapor kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Ini contohnya, ini halaman pertama adalah sikap spiritual dan sosialnya. Halaman kedua adalah nilai siswa. Halaman ketiga adalah deskripsi. Halaman keempat adalah tanda tangannya, tanda tangan kepala madrasah, orang tua wali, dan wali kelas. Untuk kurikulum lebih kurang ya diperkirakan untuk kurikulum Merdeka itu seperti ini. Itu hanya 2 lembar saja. Ini kelas fasenya berapa? Itu terdiri dari nilai saja. Nilai tidak ada PK, dia hanya satu nilai saja. Nilai misalnya apa, dan deskripsi. Deskripsi ini pun berbeda untuk setiap anak. Setiap anak misalnya tergantung dari CP-nya, capaian pembelajarannya. Jadi CP dia tidak harus semua. Kalau di deskripsi 2013 itu setiap anak sama bunyi deskripsinya, tapi di K13 tergantung capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh anak-anak, dia mampu di bidang itu. Jadi deskripsi itu adalah kelebihan anak yang diisi untuk kurikulum Merdeka. Lembar pertama terdiri nilai dan deskripsi, lembaran kedua terdiri dari ekstra dan tanda tangan kepala madrasah. Oke, Bapak Ibu, mungkin hanya sekian saja Bapak Ibu pemaparan dari saya. Mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk
membaca ini dasar hukumnya, membaca kembali KMA 347, bisa di-download di internet tentang implementasi kurikulum merdeka di lingkungan madrasah. Oke, sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.